Bismillahirrahmanirrahim. An Anas. Pusok. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi, di sini bab menerangkan melarang alil pusaqi dari meludah fil masjid, di masjid, meludah di masjid. Wal amru, dan perintah bi izalatihi, untuk menghilangkan ludah minhu dari masjid. Idza wujida bila mana ludah ditemukan fihi di dalam masjid. Wal amru, dan perintah bi tanzihil masjidi, untuk membersihkan masjid anil aqdari, dari segala kotoran yang menjijikkan, apakah itu ludah, apa ingus atau dahak dan sebagainya, mungkin darah atau Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-busaqu, ludah, fil masjid, di dalam masjid, khati'atun, adalah kesalahan atau dosa. Wa kafaratuha, dan kafarahnya khati'ah itu, dosa itu, dafnuha, atau busaq itu, dafnuha, adalah menanamnya, muttafaqun alaih. Jadi kalau orang sampai meludah di masjid, maka hendaknya dia menanam ludah itu di masjid, kalau masjidnya itu terbuat dari tanah. Kalau orang zurut, masjid itu hanya tanah biasa atau pasir itu. Tapi kalau masjidnya itu sudah dikasih lantai atau diplester, itu ya tidak dipaculi terus kemudian dimasukkan dalam, enggak begitu. Dikeluarkan maksudnya. Wal muradu, yang dikehendaki bidafniha, dengan menanam ludah, idza kana, bila mana ada al masjidu, masjid, turaban, itu tanah, au ramlan, atau pasir, au nahwa, atau semacam tanah dan pasir, itu ditanam langsung aja enggak apa-apa. Fa yuwariha, maka dia menutupi ludah itu tahta turabihi, di bawah tanahnya masjid. Nah, itu gitu caranya. Qala, berkata Abul Mahasin Ar-Ruyani, min ashabina, dari sahabat-sahabat kita, fi kitabihi, dalam kitabnya Abu Royan, Abu Syafi'i, Al-Bahr, kitab Al-Bahr. Wakila, dan dikatakan al-muradu, yang dikehendaki bitafniha, dengan dafniha, mengubur ludah, ikhrajuha, adalah mengeluarkan ludah, minal masjid, dari masjid. Amma idza kana, adapun yang dimaksud mengubur itu adalah mengeluarkan dari masjid yang dimaksud, kata Abul Mahasin Ar-Ruyani. Amma idza kana, bila mana, adapun bila mana adanya al masjidu, masjid, muballaton, diuski kasih ubin, keramik, tegel, ubin, au mujassason, atau di plester, di semen, badallakaha, maka dia menggosok ludah itu, alaihi, di atas ubin, yang ada di atas ubin, bimadasihi, dengan sandalnya, au bi ghairihi, atau dengan selain sandal, kama yaf'aluhu, seperti apa yang dibuat kasirun, orang banyak, minal juhal, dari orang-orang bodoh. Falaysa dzalika bitafnin, maka tidaklah perbuatan itu dikatakan sebagai mengubur. Sebagian orang ketika ada ludah atau apa yang kotoran di masjid, digosok pakai sandal. Ini enggak ngubur yang seperti itu. Bal ziyadatun, sebaliknya, perbuatan itu adalah nambahi fil khati'ati, di dalam berbuat kesalahan, wa taksirun, dan nambah banyak, lil qadari, pada kotoran fil masjid, di masjid. Wong sandal itu sudah kotor, menggosok-gosokkan untuk membersihkan kotoran di masjid, bukan kotornya hilang. Ya kotornya hilang, tapi tambah apa kotoran yang ada di sandal rontok di masjid sekalian. Yang seperti itu enggak benar itu.
itu perbuatannya orang bodoh. Wa alaman dan bagi orang fa'ala yang berbuat dari perbuatan itu sudah kadung membersihkan dengan sandal tadi, ayam sahu untuk mengusap masjid, ba'da dzalika setelah menggosoknya, mengusap bithaubihi dengan sandal, bithaubihi dengan pakaiannya, au biyadihi atau dengan tangannya, au ghairihi atau yang selain atau selainnya, au yaghsilahu atau mencucinya. Jadi begitu. Jadi dibersihkan, nanti bukan hanya digosok dengan kalau menggosok sandal dibiarkan begitu saja, jadi menambah kotor. Bukan hanya sandal ya, mungkin digosok pakai batu bata begitu, sehingga ubin yang ada di masjid itu jadi kotor semua, berdebu jadi. Nah itu setelah kalau kamu gosok, ya kamu bersihkan semua bekas-bekas gosokan itu pakai pakaian atau pakai lap atau pakai tangan atau dipel, ya biar bersih masjidnya. Ana Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a beliau melihat fi jidaril kiblati, di tembok arah kiblat, mukhatan, ada mukhat yaitu dahak, au buzaqan atau buzaq yaitu ludah, au nukhamatan utawa nukhamah sama aja yaitu dahak atau ingus ya. Fahakkahu maka beliau menggarui, bekas kelihatannya ini sudah kering itu. Fahakkahu maka beliau menggarui mukhat atau buzaq atau nukhamah tadi, muttafaqun alaih, digaruk dibersihkan, digarui dibersihkan. Ya tentu saja kamu garuk pakai tangan, bisa digaruk juga pakai alat kayu atau apa, supaya bersih, tidak temboknya itu biar bersih. Mungkin ada orang yang itu lagi sholat atau lagi apa, dia meludah di tembok itu. Semasa Nabi dibersihkan. Warna dibersihkan sendiri, beliau itu langsung digarui sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Muttafaqun alaih. Wa ana Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa Anas dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna hadhil masjidah, sungguhnya masjid ini, la tasluhu tidak pantas, lisain untuk sesuatu, min hadzal bauli dari kencing ini, walal qadari dan tidak pula kotoran. Maksudnya masjid ini tidak boleh dikencingi, tidak boleh dikotori. Kotor aja enggak boleh, apalagi kencing di sini. Makanya dulu itu ada orang kampung pengen kencing, langsung kencing di masjid. Semua sahabat itu pengen mengusirnya, padahal dia masih kencing. Maka oleh Nabi biarkan. Karena apa? Kalau masih kencing diusir, nanti lari sambil kencing bisa merata kemana-mana deh. Maka Nabi biarkan. Setelah selesai kencing, baru oleh Nabi dibersihkan, kemudian disiram air. Masjidnya masih tanah dulu, siram di tempat kencingnya itu. Innama hiya, hanyalah masjid ini, innama hiya masjid-masjid, innama hiya hanyalah masjid-masjid itu, lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah, wa qiraatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Masjid ini untuk zikrullah dan qiraatul Quran.
di masjid. Atau kama qala, atau seperti perkataan yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, bukan dibuat untuk apa itu perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan zikrullah, karena ini bisa merusakkan kehormatan masjid. Bahkan melantunkan syair di masjid itu enggak boleh, syair-syair itu. Ya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau syairnya itu untuk memuji Nabi atau syairnya itu berupa munajat masih boleh. Tapi sekarang kita ini kan kadang-kadang itu tingkatannya itu sampai wong kita juga enggak paham kalau itu muji Nabi. Kita enggak paham artinya, tidak paham kalau itu sebenarnya muji Allah. Yang paham sih penting lagunya digonta-ganti, kemudian dituwa bu giat nih, itu padahal itu di dalam masjid. Nah, ini apa? Kalau orang-orang sana, orang Arab itu ketika membaca syair-syair yang mungkin madaih Rasul, itu mereka mendengarkan dengan khusyuk. Dengan khusyuk, atau itu syair yang isinya munajat. Seperti qad kafani ilmu rabbi, ini syair termasuk untuk munajat. Tapi bisa jadi orang yang enggak paham dikira itu adalah semacam dangdut atau campur sari atau apa gitu. Langsung qafani ilmu rabbi harus itu taban cak dia di dalam masjid. Yang seperti ini ya janganlah, nanti kehormatan masjid jadi rusak. Fahamlah? Jadi rusak. Bahkan sebagian yang dilantunkan para itu anak-anak yang bersyair itu bukan enggak ada hubungannya dengan madaih Rasul, tidak pula dengan hubungan dengan munajat. Itu. Lah apa itu? Itu sebetulnya kalau di Arab itu hanya lagu dangdutnya Arab sana itu mesti suwe, itu perasaannya ibadah. Bahkan kadang-kadang dibuat di masjid. Sampai orang Arab sendiri itu orang Indonesia dianggap aneh. Semua yang lagu Arab dianggap itu adalah itu ibadah. Asal Arab. Enggak ada disko juga Arab di sana tuh. Makanya hati-hati, difahami. Enggak paham tua buan habis-habisan. Sekarang ini kita ini tawajuh, ibadah masjid. Kalau sudah di masjid itu kayak seorang sowan di Allah. Maka kita ini harus dengan khusyuk masuk dengan kaki kanan itu membaca doa, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, berzikir. Seharusnya masjid tempat seperti itu. Dan seperti itu. Kalaupun mudzakarah ilmu, bukan dibuat untuk perkara-perkara yang sifatnya itu membuat lupa, malah lupa kepada Allah, Dan masjid tidak dibuat untuk seperti itu. Apalagi kadang-kadang itu ya ini perlu diperhatikan juga. Bagus juga ngasih makan orang di masjid, tapi kalau habis makan harus dibersihkan. Ini ngotori masjid karena bukan tempat seperti itu. Harus bersih juga. Ini juga perkara yang sering kita teledor, kurang bersih di dalam masjid itu. Maka habis makan harus betul-betul bersih. Jangan dikotori masjid. Itu saja loh, ludah, ingus, dahak, itu harus dibersihkan dari masjid. Atau kotoran apapun, debu-debu, kalau itu membalat yang ada ubinnya, hendaknya disingkirkan juga, dipel juga masjid. Insyaallah kita jaga kehormatan masjid. Orang itu kalau jaga apa-apa, jaga kehormatan perkara yang dimuliakan Allah, nanti Allah yang akan muliakan dia. Itu balasannya begitu. Kalau orang itu tidak
menjaga kehormatan perkara yang dimuliakan Allah, akhirnya jadi orang itu tidak dimuliakan oleh Allah. Perkara-perkara semua apa saja yang berhubungan itu dengan perkara yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang berhubungan dengan Rasul, dengan Rasulullah SAW, kitabnya, kitab-kitab hadis, maka ini harus dimuliakan. Jangan sembarang dicampur dengan komik, dicampur dengan apa natanya, ini enggak memuliakan. Ini juga menjadikan kita ini jadi tidak dimuliakan. Pengen dimuliakan Allah, muliakanlah apa yang dimuliakan, karena itu kalamnya Allah, kalamnya Rasulullah SAW. Termasuk cara menata Al-Quran, mesti taruh di atas, bawahnya lagi hadis, bawahnya lagi kitab-kitab yang lain. Jangan dirubah-rubah. Kamus ditaruh di atas, malahan bawahnya Quran. Nah ini nggak benar cara nata gitu. Itu penataan orang bodoh. Itu kalau nata itu tumpuk-tumpuk itu harus punya aturan. Kemuliaan. Ulama dulu merasa tidak dapat, Imam Nawawi tidak dapat menulis, kenapa aku ini kok buntu otakku ini, nggak bisa menulis lagi ini. Dilihat karena apa? Mensajarkan kitab agama dengan kitab pengobatan, disejajarkan itu aja. Diajarkan itu saja padahal. Gara-gara itu beliau susah untuk bisa menulis kembali. Nah kita ini kada banyak kan yang kita rasakan seperti itu. Susah sholat, susah bangun, susah puasa, susah menghentikan kemaksiatan, susah banyak kesulitan kita ini. Ya, karena apa? Adab kita kadang-kadang bisa jadi karena kita kurang menjaga adab. Termasuk juga yang berhubungan dengan Rasul itu juga mungkin para habaib itu. Kita ini harus menghormat juga kepada mereka. Karena itu ada berhubungan seperti apapun kondisinya. Harus kita muliakan, karena semua ada berhubungan dengan Rasul. Kita muliakan Rasul dengan memusakan apa yang kita berhubungan dengan mereka. Jangan ikut-ikutan orang-orang itu, yang mereka ini itu banyak kurang memuliakan. Itu tidak benar. Oh benar atau enggak benar? Enggak benar utusan Allah. Kita salah dalam husnudzon itu lebih baik daripada kita salah dalam suudzon. Nah kan begitu. Nah gitu. Yang tahu hakikatnya semua Allah, nggak ada, semuanya sudah mati. Makanya harus menghormati semuanya. Insyaallah ya, apa menghormati. Ada seseorang itu diangkat jadi walinya Allah. Itu dikatakan Bishr Al-Hafi. Beliau itu hanya apa? Karena menemukan tulisan Bismillah jatuh di tanah, diambil, dikasih minyak wangi, dikantongi, ditaruh tempat yang mulia. Hanya itu Allah ridha, akhirnya dibuka hatinya oleh Allah sehingga dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kelihatannya kecil. Nggih. Allah astagfirullah 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 astagfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله لي وللمؤمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوائج ونال بالغيب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه. يا حي يا قيوم 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 يا
حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سلام قال من رب رحيم 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 سلام قال من رب سلام قال من رب رحيم سلام قال من رب رحيم سلام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا
سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله اللهم صل وسلم وبارك وترحم وضحنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وسره علانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا قلبا خاشعا وعملا متقبلا خلقا مستقيما علما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.